Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini. Setelah reda tenggorokan minum teh bersama Kak Wati, kita akan ngobrol lagi bersama Kak Wati, seorang hairstylist, salah satu hairstylist yang ada di Bengkulu. Dan pada saat itu mungkin hairstylist di Bengkulu hanya beberapa orang, Kak Wati ya. Di era-era awal-awal Kak Wati muncul sebagai seorang hairstylist. Belum terlalu banyak. Banyak seperti sekarang ya. Ini ya. Oke, sekarang kan mungkin sudah banyak sekali yang tertarik ke dunia hairstylist. Kak Wati kan juga sebagai seorang senior nih hairstylist yang ada di Bengkulu. Nah, untuk Kak Wati nih, untuk di hairstylist sendiri, itu sebenarnya ada model-model atau ada satu hal-hal yang baku nggak sih di dunia hairstylist? Contohnya seperti misalnya kalau laki-laki kan gampang nih potong rambutnya, mungkin potongan rambut segi atau cepak, atau sekarang yang terkenal itu dengan rambut-rambut gaya-gaya pompadour, era-era zaman-zaman dulu. Gaya Mick Jagger. Nah, benar kayak Mick Jagger. Kalau dari hairstylist rambut perempuan itu ada macam-macamnya nggak sih? Atau ada nama-namanya nggak sih, Kak Wati? Kalau yang bagian perempuannya itu lebih banyak lagi lah. Apalagi dia rambutnya dari yang pendek sampai yang setengah bahu sampai sepinggang. Jadi kalau dibuat hairstylistnya itu banyak modelnya. Seperti kayak di layer, bisa segi panjang. Layer itu berlapis-lapis karena kan dari bahasanya layer. Layer, iya, dia tuh bisa 3 tingkatan. Berarti rambut itu dibuat bertingkat-tingkat. Ya. Lalu apa lagi nih Kak Wati? Habis layer, segi panjang ya? Segi panjang, terus bob segi. Banyak model kayak model Lady Day itu, Demi Moore itu masih juga orang mau. Zaman-zaman Lady Day, jadi potong rambut pendek. Pendek masih juga orang mau. Tergantung jenis rambutnya itu. Pas dia memadai rambutnya. Buat model rambut Lady Day bisa. Itu cewek itu banyak, unik variasinya banyak kalau yang cewek. Jadi klien kita itu juga bisa berfantasi lah ya, bisa mengekspresikan rambut saya pengen seperti ini gitu. Nah, itulah tugas seorang hairstylist. Nah, kalau untuk hairstylist ini job desk utamanya Kak Wati itu ngapain aja nih? Begitu ada klien, hairstylist datang ini ngapain aja hairstylist? Motong rambut juga kah? Atau seperti apa? Motong rambut, yang lain keramas. Kalau yang mau perawatan ada kayak facial, kerimbat, terus treatment lain sepertinya untuk masas gitu. Nah, ini saya pernah dengar nih Kak Wati, selain hairstylist kan ada juga namanya hairdressing ya? Hairdresser ya sebutannya ya. Nah, ini apa bedanya antara hairstylist sama hairdresser? Kalau hairstylist itu dia lebih paku untuk menata rambut. Menata, dia membentuk, merubah gaya gitu. Gayanya gimana gitu, mau dirubah gaya. Itu namanya hairstylist. Kalau hairdresser itu dia tuh lebih dari mulai komponennya banyak, dari mulai keramas, motong rambut, sampai pengeringan. Nah, gitu lebih banyak gitu. Tanggung jawabnya berarti lebih banyak menjadi seorang hairdresser. Berarti kalau hairdresser ini berarti ada sekolah atau kursus lanjutannya setelah kita kursus hairstylist misalnya. Misalnya katakanlah saya pengen menjadi seorang hairdresser. Berarti setelah privat hairstylist lanjut lagi berarti itu Kak Wati ya? Bisa gitu. Kalau hairdresser itu kalau sekolah itu lebih udah luas, udah kena semua dari mulai stylist, hairdresser udah masuk semua. Kalau sekolah itu udah lengkap. Berarti lebih lama lagi sekolahnya? Lama, itu makanya kurang lebih 2 tahun. Udah mencakup semua. Berarti dari latihan motong rambut juga, terus juga mencuci rambutnya juga, menata rambutnya juga gitu. Itu juga kalau sekolah bukan praktek aja, teorinya juga ada.
Oke. Pakai ujian misalnya ujian negeri dari pakai seperti itu juga Kak Wati ya? iya, itu kita harus kayak gitu, ujian negara namanya tuh, Dekdikbud. Dekdikbud yang ngadakan ada ujian luar. Yang lokalnya itu dari sekolahan. Jadi kita tuh punya ijazah yang luar, yang dari kementerian punya kita. Yang dari lokal, dari sekolahan punya. Itu tingkatannya juga ada juga kalau kita sekolah. Dari dasar sampai profesional. Oke, jadi sangat Jadi banyak kita, sekali ternyata ya. tentang pengetahuan mengenai hairstylist. Dan juga ini saya baru tahu dari Kak Wati, ternyata dari Kemendikbud juga turut serta juga di pelatihan profesi ya. Berarti ada ujian khususnya dari Kemendikbud. Iya, ada. Oke, yang ditanyain apa sih Kak Wati soal-soalnya? Kalau yang teorinya ditanyain soal-soal ya tentang dari mulai, ada juga sih yang seperti kayak apa fisika, biologi itu ada. juga? Iya, karena tentang pewarnaan. Gitu. Oke. Ada dari fisikanya, ada bahasa Indonesia ada. Tuh dulu ada kayak gini PMP dulu Benar. mainnya PMP ya tentang Zaman moral. saya sekolah PPKN. Moral itu ada, kami kan sekolah jadi lengkap semua. Matematikanya juga ada gitu kan untuk menekarkan itu perbandingan, warna, kita mengetahui zat, semua belajar. Terus tentang yang kita praktekkan itu tentang alat-alat, apa fungsinya. Betul. Banyak lagi itu. Karena guntingnya juga macam-macam ya. Gunting macam-macam. Sisir pun juga macam-macam. Sisir pun macam-macam. Jadi apa ini fungsinya untuk apa? Ini gunanya untuk apa? Ini kalau terjadi ini warna ini campur jadi apa? Itu banyak sekali. Banyak sekali dan masih ada juga beberapa pertanyaan lagi untuk Kak Wati dan pastinya kita simpan dulu Kak Wati. Pertanyaan lanjutannya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini pemirsa.